Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi Hidayatul Kanisa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh penambahan isian keju mozzarella terhadap kualitas salalawa. Nah, hal yang melatar belakangi pengaruh penambahan isian keju mozzarella terhadap kualitas salalawa itu yang pertama, Indonesia merupakan sebuah negara maritim atau dapat diartikan sebagai negara yang dikelilingi oleh laut atau perairan luas. Yang kedua, selama ini salalawa biasanya dikonsumsi atau dihidangkan sebagai lauk pauk bagi masyarakat, sebagai kudapan sehari-hari, serta sebagai makanan pelengkap ketupat sayur, sate padang, dan lainnya. Yang ketiga, penelitian ini tertarik untuk membuat salalawa yang diberi tambahan isian keju mozzarella di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu kandungan gizi apa sajakah yang dimiliki mozzarella? Yang kedua, manfaat apa sajakah yang dimiliki mozzarella bagi kesehatan tubuh sebagai bahan baku pembuatan salalawa? Yang ketiga, apakah mozzarella mampu menjadi alternatif solusi untuk membuat salalawa yang enak, sehat, dan bergizi? Yang keempat, bagaimana pengaruh penambahan mozzarella dan apakah terhadap perbedaan dari perbandingan sebanyak 25%, 50%, 75%, dan 100% dari jumlah bahan yang digunakan terhadap kualitas salalawa. Yang kelima, bagaimana cara pembuatan salalawa dengan penambahan isian keju mozzarella? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui manfaat mozzarella bagi kesehatan tubuh sebagai bahan baku pembuatan salalawa. Yang kedua, mampu mengetahui kemampuan mozzarella sebagai alternatif solusi untuk membuat salalawa yang enak, sehat, dan bergizi. Yang ketiga, mengetahui cara pembuatan salalawa dengan penambahan isian keju mozzarella. Selanjutnya, untuk lebih tahu pengaruh dan perbedaan penambahan keju mozzarella sebanyak 25%, 50%, 75%, dan 100% dari jumlah bahan yang digunakan terhadap kualitas salalawa. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, mengetahui manfaat yang dimiliki keju mozzarella dengan cara memanfaatkannya supaya menjadi cemilan yang enak, sehat, dan bergizi. Yang kedua, memperkenalkan kepada masyarakat produk baru dari salalawa dan membuka peluang untuk dikembangkan menjadi sebuah industri makanan. Yang ketiga, manfaatnya yaitu ada manfaat teoritis yang diharapkan adalah memperkaya ilmu pengetahuan. Yang keempat, manfaat praktis, di mana manfaat praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini bagi guru supaya menambah teori pembelajaran dan untuk pembaca supaya bisa menambah penghasilan ekonomi. Yang kelima, sebagai bahan acuan penelitian yang relevan, tentunya bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk lulus mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu ada kajian teoritis. Kajian teoritis definisi salalawa, Kamsiana, dan Indah mengatakan bahwa salalawa merupakan makanan khas Pariaman, Sumatera Barat yang terbuat dari bahan baku tepung beras, ikan, cabai, dan bumbu lainnya dengan cara diadon. Dimasak dengan api kecil sampai kalis, adonan dibentuk menjadi bulat-bulat kecil dan kemudian digoreng. Secara harfiah, kata sala dapat diartikan sebagai goreng. Artinya, istilah ini digunakan untuk berbagai jenis bahan makanan yang diolah dengan cara digoreng. Karena itulah, selain salalawa ini, terdapat hidangan lain juga yang dapat disebut dengan sala, seperti nasi sala, sala udang, dan sala kepiting. Sedangkan salalawa secara sederhana berarti ikan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, yang pertama ada penambahan keju mozzarella dengan perbandingan 1:3 dari jumlah bahan. Yang pertama ada variabel kontrol.
ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, kualitas salalawa yaitu ada bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasa. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan pada salalawa dengan penambahan keju mozzarella dengan perbandingan 1:1 sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dari jumlah bahan yang digunakan terhadap kualitas bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasa. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap salalawa dengan penambahan keju mozzarella dengan perbandingan 1:1 sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari jumlah bahan yang digunakan terhadap kualitas bentuk, warna, tekstur, dan aroma. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode eksperimen dan literatur. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian adalah salalawa dengan penambahan isian keju mozzarella dengan kadar pemakaian yang berbeda yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari jumlah bahan yang digunakan. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan variabel penelitian. Nah, di sini definisi operasionalnya adalah yang pertama, penambahan keju mozzarella dengan sebagai isian yang digunakan dalam pembuatan salalawa. Yang kedua, keju mozzarella adalah mutu yang dihasilkan. Nah, variabel yang digunakan yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Selanjutnya, lokasi dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di dapur rumah di Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer. Sumber data, penulis memperoleh data dari 30 orang panelis yang memberikan jawaban dari angket. Sebagai panelis adalah pedagang salalawa dan rakik di pesisir pantai Ulakan dan Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan yaitu yang pertama menyiapkan dan pemilihan bahan. Selanjutnya menyiapkan peralatan dan menimbang bahan. Prosedur penelitian selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada prosedur tahap pelaksanaan yaitu pembuatan adonan, membentuk adonan, penambahan isian, pemasakan adonan, dan penyajian. Selanjutnya yang ketiga ada tahap penilaian. Panelis memberikan penilaian terhadap salalawa mozzarella sebanyak 25%, 50%, 75%, dan 100% terhadap kualitas salalawa mozzarella. Setelah tahap penilaian, yaitu ada rancangan pengamatan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan yang menggunakan 5 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Selanjutnya yaitu ada kontrol validitas. Penggunaan bahan dan peralatan, pelaksanaan proses, penentuan tempat, waktu, atau jadwal yang sama dalam setiap perlakuan, dan panelis yang sama pada uji organoleptik. Selanjutnya yaitu prosesnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada teknik pengumpulan data, salalawa mozzarella yang telah dimasak diberi nomor kode sesuai dengan kode variabel dan dibagikan kepada panelis dengan dilengkapi lembaran format uji organoleptik. Instrumen penelitian di sini memakai instrumen dalam penelitian ini adalah format uji organoleptik dengan menggunakan uji jenjang dan uji hedonik. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada analisis resep salalawa secara kualitatif. Resep salalawa diperoleh dari penelitian Yuliana dan kawan-kawan. Resep tersebut dianalisis berdasarkan bahan baku, kandungan gizi, serta kebiasaan dalam mengolah salalawa.
maka diketahui bahwa resep tersebut umumnya mengandung karbohidrat, kurang protein, mineral, dan serat. Yang kedua, penentuan resep standar. Resep salalawak dianalisis berdasarkan bahan baku dan kandungan gizinya, maka resep dari Ibu Upik ditetapkan sebagai resep standar salalawak. Bahan yang digunakan yaitu ada tepung beras sebanyak 500 gram, ikan asin 100 gram, bawang merah 30 gram, bawang putih 30 gram, cabai merah 10 gram, jahe 5 gram, kunyit 5 gram, dan kunyit 8 gram, garam 4 gram, air sebanyak 1225 gram, dan minyak goreng 1000 gram. Selanjutnya, yang ketiga ada uji coba resep standar. Nah, pada yang ditampilkan di PPT, dari warna terlihat baik, dari segi bentuk, penilaian deskripsinya kurang, sarannya bentuk bulat diperbaiki lagi. Dari segi aroma, aromanya cukup harum. Dari teksturnya cukup. Dari rasa, dari penilaian deskriptif kurang, dan sarannya ikannya kurang terasa. Kesimpulan, bentuk salalawak diperbaiki lagi karena adonan salalawak pecah-pecah. Yang kedua, rasa dari ikannya masih kurang, jadi perlu ditambahkan ikan untuk meningkatkan kualitas dan kandungan gizi salalawak. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan resep salalawak. Pengembangan resep dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kandungan gizi salalawak supaya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan penambahan keju mozzarella pada salalawak. Selanjutnya yaitu uji validitas salalawak. Hasil penelitian panelis ahli terdapat produk salalawak yang dikembangkan pada percobaan pertama menyatakan adonan salalawak padat karena kurang cairan, kurang lama dalam menguli adonan sehingga adonan belum kalis. Pada saat digoreng, adonan banyak yang pecah sehingga bentuk tidak beraturan. Warna dan aroma sudah cukup baik, tetapi dalam hal tekstur dan rasa perlu diperbaikan dengan penambahan keju mozzarella. Berdasarkan penilaian panelis ahli terhadap uji validasi yang kedua, produk salalawak adonan salalawak agak kurang lunak karena penggunaan cairan berlebih, kurang lama dalam menguli adonan sehingga adonan kurang kalis. Pada saat digoreng, adonan isi dari salalawak kurang keluar. Pada saat salalawak diisi, isinya keluar. Bagian dalam salalawak kurang matang karena terlalu cepat dalam proses penggorengan. Secara keseluruhan cukup bagus. Berdasarkan hasil validasi kedua, maka dilakukan perbaikan dalam pengolahan salalawak dengan memperhatikan saran dari validator. Hasil penilaian validator terhadap salalawak yang dikembangkan pada uji validasi ketiga dapat diketahui bahwa semua indikator kualitas salalawak adalah sangat baik, dengan perolehan nilai rata-rata 5. Sehingga salalawak yang dikembangkan telah dinyatakan valid dan dapat diuji cobakan kepada kelompok masyarakat. Hasil akhir penelitian. Dari ketahanan setelah digoreng bertahan selama 12 jam, 1 minggu jika disimpan di dalam freezer. Dari segi bentuk salalawak mozzarella ini mulai dari penambahan isian 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% memiliki bentuk yang seragam seperti salalawak pada umumnya yaitu bulat. Dari segi rasanya sama seperti salalawak pada umumnya yaitu gurih dan sedikit rasa pedas, tetapi ada terasa sedikit rasa keju mozzarella yang khas. Selanjutnya tekstur. Untuk tekstur kulitnya renyah, sedangkan bagian tengahnya lunak serta lumer dari keju. Dari segi warna salalawak mozzarella yaitu kuning keemasan jika tampak luar, dan putih dari keju jika dibelah pada bagian tengahnya. Dari tampilan salalawak mozzarella sama persis dengan salalawak pada umumnya jika dilihat dari luar. Nah, dari segi aroma, untuk aromanya sama seperti aroma salalawak pada umumnya, yaitu sedikit berbau ikan yang khas, tetapi ada aroma khas dari mozzarella yang digoreng. Nah, di sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keju mozzarella dapat mampu membuat salalawak yang sehat,
enak, dan bergizi, serta dapat menambah nilai ekonomis harga jual dari Salalawak. Salalawak mozzarella dapat menjadi sebuah inovasi baru dengan kualitas yang bagus sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Sarannya kepada masyarakat untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru yang bermanfaat dalam memvariasikan olahan salalawak dengan menggunakan potensi bahan lokal yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Kepada mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan acuan untuk penelitian yang akan datang dalam membuat makanan berbahan pangan lokal. Kepada peneliti lain dapat melakukan penelitian eksperimen terhadap salalawak yang dikembangkan sebagai makanan baru. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Baiklah, kepada Elma, dipersilahkan. Baiklah, saya Elma Winia Fendi dengan nomor induk 19075146. Saya ingin bertanya, apakah tujuan Anda mengambil penelitian ini? Sekian, terima kasih. Baiklah. Tujuan saya mengambil penelitian ini. Nah, selama ini salalawak biasanya dikonsumsi atau dihidangkan sebagai lauk pauk bagi masyarakat, sebagai kudapan sehari-hari, serta makanan pelengkap seperti ketupat sayur, sate padang, dan lainnya. Tidak banyak orang lain mencoba mengklasikan salalawak sebagai bahan olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Selama ini masyarakat hanya mengenal salalawak dengan bentuk bulat, renyah di luar dan lembut di dalam. Melainkan masih banyak cara lain yang dapat dikombinasikan dengan salalawak seperti penambahan aneka isian, yaitu seperti mozzarella. Salah satu jenis isian untuk salalawak yaitu keju mozzarella ini mengandung tinggi kalsium dan juga banyak mengandung lemak, baik untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Sekaligus memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah juga dapat memperkenalkan salah satu makanan tradisional dari Sumatera Barat ke masyarakat luas. Nah, dengan ini saya mengangkat dengan adanya produksi salalawak mozzarella diharapkan dapat memberikan inovasi baru dan meningkatkan nilai ekonomis dari hasil sumber daya laut. Baiklah, itulah alasan saya. Apakah Elma dapat memahami? Iya, saya paham. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.